ada sesuatu yang bukannya menuntut, tapi lebih ke yang saya udah seneng nih sekarang gitu, tapi ternyata saya punya masalah dengan kesehatan gitu, kira-kira seperti itu. Ya sayang. Jadi ayolah dokter gitu, bantuin lah gitu, ya kan, kira-kira seperti itulah gitu. Tapi semangat hidupnya dia. Oke, ya. Hai guys, kita ketemu lagi dengan Bama ya. Frenchie umurnya sudah 11 tahun. Kita kepingin tahu apa yang Bama rasakan. Oke, let's go. Kemarin sih saya udah ketemu staf yang MP ya, dan dikasih tahu katanya memang kadang dia napasnya suka berat, dia merasa dia berat, terus kayak paru-parunya dingin gitu dia bilang. Tapi sisanya itu dia nggak merasa apa-apa. Saya takutnya karena kebanyakan suplemen tuh dia keberatan gitu loh. Memang ada satu suplemen yang saya kasih terus dia kayak muntah gitu. Jadi saya berhentiin. Tapi suplemen lain ada yang buat empedu, ada yang buat jantung, itu semua segala macam dia nggak masalah. Terus kemarin dikasih obat batuk anak-anak, dia oke. Udah jadi malam tuh nggak kumat ininya, nggak kumat apanya, seseknya, bengeknya itu nggak kumat. Jadi so far saya ngerasa oke, tapi kan untuk jangka panjangnya ini Bama bagaimana? Apa dia bisa handle sendiri atau gimana? Takutnya pas saya lagi nggak ada gitu, karena saya juga ngantor. Tapi saya ngantor dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah saya pantau pakai CCTV. Kadang juga saya panggil dia, apa dia responsif atau enggak gitu. Yang saya mau tahu dia bisa handle nggak, andaikan saya nggak ada. Dan dia tahu kan keadaannya dia seperti ini gitu. Maksudnya dia aware lah gitu. Oke. Itu. Coba ya. Jadi kalau menurut dia itu, jadi kalau yang saya tanya itu ya, dari waktu dia masih dengan kondisi yang parah gitu, nah dia merasa dia seperti mimpi gitu, gitu lah. Dia pindah ke rumah, diadopt, kemudian dia pindah ke rumah. Itu dia merasa dia bagian sesuatu yang dia sampai sekarang kadang-kadang dia masih merasa ini nanti saya bakal pindah lagi nggak sih gitu loh. Nah itu ada perasaan gitu. Nah dan dia ngerasa ini seperti mimpi karena dia ngerasanya itu jomplang banget gitu ya kan. Sekarang itu dia nyaman banget ya, dia tahu dia disayang gitu, dia punya family gitu ya. Meskipun mungkin nggak banyak orang di rumah ya gitu loh, cuma mungkin mamahnya sendiri misalnya ya. Tapi dia merasa ada hubungan yang berbeda gitu ya. Dia ngerasa sesuatu yang dia nggak ditelantarkan lah gitu ya. Dia ngerasa dia punya orang yang peduli sama dia, yang care banget gitu loh. Nah itu seperti itu. Ya dia ngerasanya sesuatu yang seperti apa ya, kalau saya lihat nggak percaya gitu ya, mungkin lebih tepatnya seperti itu gitu. Jadi something yang buat dia itu amazing banget lah gitu ya, grateful sekali gitu ya, thankful banget gitu. Nah lalu saya tanya, bagaimana dengan kondisi kamu, apa kamu yang rasakan, apa yang kamu rasakan gitu ya. Ya dia hanya merasa ya memang nggak enak aja gitu ya untuk daerah pernafasannya, karena dia merasa tersumbat gitu, sering
kadang suka susah napasnya gitu ya, merasa banyak lendir di daerah tenggorokannya dia. Ya somehow dia bilang ya udah dokter coba lihatlah katanya. Saya bilang ya coba dong gitu ya kan, aku mau dong di iniin, dia bilang. Ya saya bilang ya coba dilihat, di review lah gitu. Coba, maksudnya dia ayo dong dokter, jangan cuma nanya-nanya aja gitu, maksudnya gitu. Ayolah gitu, di apain kek gitu. Maksudnya dia udah jangan nanya-nanya aja, udah cepetan beresin gitu ya kan. Oh. Ya saya bilang iya saya bilang itu. Oh ini kan ada opa-opa. Jadi sepertinya dia memilih ayolah gitu ya, dokter jangan diem aja gitu, maksudnya dia udah ayo gitu, bersihin lah gitu tenggorokan saya nih gitu ya. Oh jadi dia masalah minta di iya. Karena buat dia aku tuh nggak enak, ini juga badanku nggak enak, gatel segala macem gitu ya. Jadi saya bilang ya tapi bertahap, nggak bisa sekaligus, saya bilang. Ya step by step saya bilang gitu ya kan. Jadi hari ini saya coba untuk mematikan dulu bakteri-bakteri yang ada ya. Karena bakteri jadi kalau saya selalu membedakan bakteri dan jamur yang patogen, karena badan dia juga membutuhkan bakteri ya yang positif ya. Artinya ya karena umur juga ya, umur yang udah tua dan memang udah punya penyakit herediter, penyakit bawaan ya. Jantungnya sendiri juga saya lihat juga memang ya bermasalah ya. Jadi ya komplit lah sebenarnya, karena memang dia berhidung pesek. Hidung pesek itu ya memang punya masalah dengan pernafasan ya. Lalu dia juga sensitif dengan kulitnya ya. Lalu kemudian kalau saya lihat secara imun sistem juga memang punya masalah gitu ya. Dia sempat keracunan ini juga dok, keracunan rumput. Jadi makan rumput di klaster, langsung habis itu diare berat. Ya itu penyakitnya. Jadi kadang saya nggak bisa meleng. Pokoknya kalau bawa jalan dia tiap pagi tuh saya benar-benar harus perhatiin dia. Apa yang dimakan sama dia saya harus keluarin semuanya gitu. Nah itu tuh 2 kali dia seperti itu. Jadi sekarang saya tahu dari mana dia diare itu gitu. Bukan karena diare nggak kuat makanan atau apa, karena dia memang Mama jangan. Kamu mau kemana? Sorry. Penasaran. Mau ketemu ini. Jadi harus hati-hati banget gitu dok. Nah itu yang terakhir dia di klaster itu makan rumput itu, yang saya pikir ya mungkin dia butuh rumput ya. Kadang-kadang kan namanya ini juga, tapi ternyata dia nggak kuat gitu. Mungkin kan karena ada rumput yang disemprot disinfektan apalah gitu, makanya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau udah umur segini ya paling kita cuma buat dia supaya dia punya happy life aja ya. Karena untuk menyembuhkan semuanya juga ya saya rasa bukan yang nggak bisa, tapi ya itu perlu ya membiarkanlah gitu. Kita nggak usah terlalu paksa gitu ya. Karena badannya kan kalau kita beresnya ini, badannya nanti yang ini berpengaruh gitu lah, itu seperti itu. Oh gitu ya dok? Ya kalau dia terlalu banyak suplemen ya ginjalnya jadi berat. Iya sih betul. Ya kan? Ya, makanya saya kurangin satu itu, yang dia langsung tiba-tiba muntah itu langsung saya berhenti. Ya jadi kalau ini memang kita harus pilih benar-benar yang semuanya itu akrab, ramah terhadap badannya dia gitu, seperti itu kira-kira. Ya, tapi lucunya dia sempat ngeluh ya dok ya. Maksudnya dia kalau ya saya bandingin sama Nor. Kalau Nor kan diem gitu, kalau ditanya apa kan kerjaannya ya apa adanya aja. Kalau dia tadi kan sempat ngeluh ya gitu. Oh tolong nih ininya lendirnya itu. Maksudnya saya senang gitu dengan jadi saya tahu problemnya dia apa gitu, dan dia nggak males untuk ngasih tahu. Sebenarnya bukan gitu. Jadi intinya gini, kalau yang saya rasakan ya, dia merasa bahwa dia sekarang punya tempat yang oke banget gitu ya. Tapi sayang gua kenapa baru sekarang masuk ke sini gitu lah. Jadi ayo dong dokter bantuin saya supaya dia lebih nyaman gitu. Kira-kira gitu. Jadi ada sesuatu yang
bukannya menuntut, tapi lebih ke yang saya udah seneng nih sekarang gitu, tapi ternyata saya punya masalah dengan kesehatan gitu, kira-kira seperti itu. Ya sayang. Jadi ayolah dokter gitu, bantuin lah gitu, ya kan, kira-kira seperti itulah gitu. Tapi semangat hidupnya dia? Oke, ya. Ya, nggak ada kesedihan gitu ya, nggak ada dalam istilah apa ya, aku ditinggal, aku nggak ada orang, enggak gitu. Itu tuh nggak terucap, malahan dia bilang malahan kalau menurut dia mamaku itu over banget gitu. Protektif banget. Tapi dia bisa ini ya dok ya, karena mengerti keadaannya dia bisa handle dirinya sendiri nggak gitu kira-kira? Kalau secara emosi dia nggak ada masalah, dia nggak problem. Tapi kalau masalah kesehatan ya itu, artinya kan kalau dia minta tolong kan berarti dia nggak bisa menghandle itu ya, gitu loh. Iya, itu kadang-kadang saya menanggapinya begitu, karena kalau dia bisa pasti dia akan bilangnya, "It's okay kok dok, apa-apa," gitu ya kan. Gitu. Beberapa mayoritas dari mereka yang mungkin sering bilangnya, "Aku oke kok, udah nggak masalah, mami nggak usah khawatir," gitu ya. Gitu. Tapi kalau ini dia seakan-akan merasa, ya gue sekarang udah hidup enak, tapi sekarang gue nggak enaknya dengan kesehatan ini gitu ya. Itu kayak gitu sih. Memangnya Bama tuh dibuang berapa lama sih dok? Baru saya nggak nanya sih. Tapi ya secara keseluruhan hari ini tadi yang saya lakukan, saya coba untuk membantu dia supaya dia lebih nyaman ya, ininya apa, saluran nafasnya dia ya, tenggorokannya dia. Jadi kita coba lihat dulu. Biasanya kalau dia ada masalah 2 minggu nanti kita bantu lagi. Tapi kalau seandainya dia masalah ya, biasanya saya minta, tapi ini karena saya juga mau keluar kota, mungkin kita coba lihat dulu lah perkembangannya gimana gitu. Oke dok. Ya. Paling kan ya saya udah tahu gimana perasaannya dia sekarang tuh, itu yang saya wondering kan dari kemarin kan, selalu sama kayak Noir dulu kan, kenapa, tapi kalau walaupun saya udah paling nggak udah prepare soal Bama, ya paling nggak saya udah tahu lah, dia cepet gitu loh ininya, responnya cepet. Nggak diem gitu terus nggak ngasih. Ya karena dia tipikal yang family dog. Jadi dia cepat untuk begitu ada di rumah, dia cepat untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan orang rumah gitu. Iya. Dan karena dia kan juga partially blind ya dok ya, jadi jadi dia tuh mappingnya cepet banget dok gitu. Kadang saya suka, ada tetangga saya juga sayang dogi, dia juga kalau misalnya saya pergi seharian telat pulang ke rumah, saya titipin kadang-kadang gitu juga, dia langsung cepet tahu di rumah tetangga saya itu gitu. Dia harus pup di mana, ini di mana tuh dia tahu. Ini pinter sih kalau saya bilang. Dia langsung pakai underpad segala macam itu dia langsung tahu dok. Benar-benar. Jadi padahal udah tua ya. Iya, jadi saya mikir gini, oke, saya harus training dia dari nol lagi gitu kan, karena kan dulu kan dogi-dogi saya kan semuanya kan potty train. Saya pikir dia bakal susah, ngatanya gampang banget. Dan udah bisa shake hand, high five, semua tuh dia bisa gitu. Sit, stay, itu dasar-dasarnya dia semua bisa gitu. Kecuali kalau memang lagi nggak nyaman kayak gini aja dok, dia kasih sign. Itu dia aja. Sih family dog sekali, jadi sebenarnya kita nggak susah kalau kita kondisi seperti ini, karena dia secara emosi langsung masuk dengan emosinya kita, jadi kita nggak perlu ngomong banyak pun dia udah tahu gitu loh, apa yang kita mau gitu. Dan nggak pernah barking dok. Dia paling barking sedikit kalau misalnya saya pulang kantor terus saya nggak masuk rumah gitu, dia kesel, kelamaan. Nah paling itu aja sih dok. Sisanya nggak pernah sama sekali, mau kucing, anak kecil lewat apa semua dia nggak ini. Kalau so far sih lebih, saya melihatnya memang lebih ke health aja sih gitu ya, lebih ke arah itu gitu loh. Ya saya hanya bisa bantu, ya saya bantu sebisa saya bantu, ya kira-kira seperti itu. Ya paling seperti itu aja sih gitu loh kondisinya. Ya mungkin apa ya, saya kasih ada salep dikit sih dok, yang kalau ini pakai Elocon gitu kira-kira kan di ini ya kalau obat-obatan sih saya nggak mencampuri itu gitu ya, karena kan dia sudah ditangani oleh dokternya dia gitu ya. Jadi ya untuk itu saya nggak ikut campur untuk obat-obatan dan sebagainya.
Mungkin lebih ke itu aja, apa secara emosinya dia, kemudian secara apa ya, kesehatan dalam artian kan kalau dia banyak lendir ya, produksi lendir itu karena memang dia punya alergi ya. Jadi tipikal hewan dan manusia yang memang punya alergi, terutama yang alergi yang sifatnya lebih sensitif dengan pernafasan ya. Nah, itu memang produksi discharge itu akan berlebih dibandingkan yang normal gitu loh. Nah, sama dengan dia. Jadi karena dia juga punya alergi, masalah dengan antibodinya dia, ya saya lihat memang produksi lendir itu lebih banyak daripada ya, Dok, normalnya. Nah, itu yang saya bantu dalam artian karena lendir di daerah tenggorokan ini kan menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri dan jamur gitu loh. Nah, itu dia. Tapi kalau kita mau kasih dia obat, antibiotik dan sebagainya kan itu berpengaruh lagi terhadap ginjal atau livernya dia. Sementara dia udah tua gitu ya. Nah, makanya yang saya lakukan, saya membantu supaya si discharge ini kita bisa minimalisir. Nah, bakteri-bakteri yang ada di sini pun yang dia tidak butuhkan supaya itu bisa kita hilangkan gitu loh, kira-kira gitu. Kenapa metode ini bisa dipakai? Karena bakteri, jamur, virus itu adalah benda hidup, ya kan, sel yang hidup. Ya, kalau dia sel mati saya nggak bisa apa-apain. Tapi karena dia sel hidup, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan sel-sel ini. Nah, itu sehingga si sel-sel ini kita bisa reduce gitu ya. Nah, kalau kita bisa reduce itu, ya otomatis dia bisa dibantu, kira-kira begitu. Ya, metode mind power ini kita bisa lakukan untuk semua sel yang hidup. Jadi untuk hewan, manusia, tumbuhan, ya bahkan level sel yang terkecil seperti bakteri, ya parasit, ya itu kan semuanya hidup. Bahkan tumor, kanker itu hidup. Makanya kita bisa lakukan metode intraseluler terapi ini karena kita bicara berkomunikasi langsung dengan si sel, kira-kira begitu. Ya, apakah metode ini akan menyembuhkan total? Tidak. Tapi kita berusaha, karena kalau mau menyembuhkan total kan kita mesti terus-menerus ya memperbaiki organ. Nah, itu kita juga harus realistis dalam artian ya jantung dia udah begitu ya kita nggak bisa apa-apain gitu ya. Nah, tapi kita bisa meminimalisir penderitaan dia gitu loh. Nah, itu cara-cara seperti itu kira-kira. Oke, ya, jadi kira-kira seperti itu. Bama. Oke, guys, jadi itu tadi kita dengan Bama ya. Bama itu kebayoran lama karena ditemukan di sana, dia rescue dari sana. Anyway, karena Bama ini juga udah tua ya. Itu tadi perbincangan kita dengan Bama. Saya juga tidak bisa secara kesehatan, secara health, secara medis ya dikembalikan kembali kepada dokternya. Tapi secara psikologis, psikis ya ada baiknya karena dia juga sudah tua. Mungkin kalau dia menjadi lebih nyaman ya hidupnya, artinya dalam sisa hidup dia tidak banyak penderita ya. Saya rasa mungkin itu jauh lebih baik buat dia ya. Saya berusaha untuk membantu dari sisi itu ya. Meskipun ya kembali lagi seperti apa, karena kita tidak bisa melakukan terapi hanya dengan satu kali, itu nggak bisa. Seperti yang Bama cerita tadi, dia merasa bahwa dia datang ke tempat baru ini ya, ke rumah baru ini itu seperti suatu mimpi buat dia gitu ya. Dia merasa something yang sayang banget ya gitu. Aku udah enak banget di sini, tapi ternyata dia terkendala dengan nafasnya dia gitu ya, dengan kesehatannya dia. Nah, itu yang dia rasakan seperti itu. Ya, tapi anyway saya bilang sama dia, udah kamu relax aja, nyaman, happy di rumah ya. Dan saya rasa Bama ini termasuk survival juga ya gitu loh. Dan dia memang bukan tipikal yang mengeluh gitu ya, bukan, tapi saya merasakan banget bahwa dia kepingin banget gitu ya untuk supaya dia bisa, kalau bisa ini jangan sesek lagi dong ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi anyway itu kira-kira apapun itu ya, saya tidak bisa
memasukkan semua emosi saya juga gitu ya, karena memang secara profesional kita ya harus memberikan apapun yang kita bisa berikan ya. Nah tapi selebihnya ya kan kita harus kembalikan lagi. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share. Oke, see you, bye.